Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan judul Kristus berdoa agar kita semua menjadi satu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayan pekerjaan kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus telah meninggalkan teladan yang sempurna tanpa dosa kepada kita. Para pengikutnya harus mengikuti jejaknya. Jika kita tidak berubah dalam karakter, kita tidak akan pernah bisa tinggal bersamanya di kerajaannya. Kristus mati untuk mengangkat dan memuliakan kita, dan mereka yang mempertahankan kecenderungan yang sudah turun-temurun untuk berbuat salah tidak dapat tinggal bersamanya. Dia menderita semua yang mungkin diderita manusia dan bertahan, sehingga kita dapat lulus dengan penuh kemenangan melalui semua godaan yang setan ciptakan untuk menghancurkan iman kita. Di dalam Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Tuhan memiliki kemenangan setiap hari bagi umatnya untuk diperoleh. Dengan karunia surgawi Tuhan telah membuat persediaan yang cukup untuk umatnya. Orang tua duniawi tidak dapat memberi anaknya karakter yang disucikan. Ia tidak dapat mentransfer karakternya kepada anaknya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Kristus mengembusi para muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah karunia sorga yang luar biasa. Kristus memberikan kepada mereka melalui Roh Kudus pengudusannya sendiri. Dia menanamkan mereka dengan kuasanya, agar mereka dapat memenangkan jiwa bagi Injil. Sejak saat itu Kristus akan hidup melalui kemampuan mereka dan berbicara melalui kata-kata mereka. Mereka memiliki hak istimewa untuk mengetahui bahwa selanjutnya dia dan mereka harus menjadi satu. Mereka harus menghargai prinsip-prinsipnya dan dikendalikan oleh Roh-Nya. Mereka tidak lagi mengikuti jalan mereka sendiri, mengucapkan kata-kata mereka sendiri. Kata-kata yang mereka ucapkan adalah untuk melanjutkan dari hati yang suci dan jatuh dari bibir yang suci. Mereka tidak lagi hidup egois. Kristus akan tinggal di dalam mereka. Dia akan memberikan kepada mereka kemuliaan yang Dia miliki bersama Bapa, agar dia dan mereka menjadi satu di dalam Allah. Para remaja putra dan remaja putri hendaknya menyadari bahwa untuk menjadi satu dengan Kristus adalah kehormatan tertinggi yang dapat mereka peroleh. Kuduskanlah semua yang ada pada Anda, jiwa, tubuh, dan roh kepada Tuhan. Hasilkan setiap kekuatan yang Anda miliki untuk dikendalikan Roh Kudus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan sukacita, semangat, kekuatan rohani bagi kehidupan kami untuk melangkah dalam tugas pelayan pekerjaan kami. Dan lebih daripada itu, memberikan penekanan yang sangat penting bagi kami. Di dalam Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Tuhan memiliki kemenangan setiap hari bagi umatnya untuk diperoleh. Dengan karunia surgawinya, Tuhan telah membuat persediaan yang cukup untuk umatnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil.
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini dan kesukaran kehidupan. Biarlah setiap kebijakan, keputusan, langkah-langkah yang mereka ambil, biarlah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan satu kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi, sukacita, dan juga Tuhan lipat gandakan kekuatan kesehatan imun tubuh yang kuat kepada mereka untuk menjalankan tugas mereka di tengah-tengah kesulitan hidup dan pandemi saat ini. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar dengan dedikasi kelemah lembutan, biarlah para guru-guru dengan sabar dan setia dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa secara online maupun juga offline. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan mereka yang Tuhan sudah berikan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan juga biarlah mereka selalu bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yang sakit, yang berada di rumah dan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan, dan juga para tim medis. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakkepastian hidup, Tuhan berikan kepastian dan iman yang teguh kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.